Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Nosa Septiana Anindita selaku dosen pengampu mata kuliah genetika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Prayogi dengan NIM 2211201014 semester 2 yang akan menjelaskan pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah proses pembagian genom yang telah digandakan oleh sel kedua sel identik yang dihasilkan oleh pembelahan sel. Pada proses ini akan menghasilkan dua sel anak yang identik, yang memiliki distribusi organel dan komponen sel yang nyaris sama. Pada tahap pembelahan mitosis, yaitu pada tahap interfase. Pada tahap ini, belum melakukan kegiatan pembelahan sel, tetapi sudah siap untuk membelah. Selama interfase, sel akan tampak keruh dan benang-benang kromatin halus lama-kelamaan akan mulai terlihat. Berikutnya itu pada tahap profase. Pada tahap profase, kromosom yang sebelumnya akan berkontraksi menjadi lebih pendek dan lebih tebal dengan cara penggulungan serat DNA menjadi dua kromatid yang bergabung pada sentromer. Berikutnya itu tahap metafase. Pada tahap ini, kromosom terletak pada di bidang tengah sel dengan menempel pada benang spindle. Bidang di tengah sel ini disebut dengan bidang ekuator. Berikutnya itu pada tahap anafase. Pada tahap ini, masing-masing sentromer yang mengikat kromatid membelah bersamaan. Setelah itu, kromatid akan bergerak menuju ke kutub pembelahan. Yang terakhir yaitu tahap telofase. Pada tahap ini, kromatid telah disebut sebagai kromosom. Membran inti mulai terbentuk dan nukleolus akan kembali muncul. Kromosom akan membentuk benang-benang kromatin. Berikutnya yaitu pembelahan meiosis 1. Pada pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang terjadi pada sel germinativum untuk menghasilkan gamet pria dan wanita, yaitu masing-masing sperma dan sel telur. Meiosis memerlukan dua pembelahan sel, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2, untuk mengurangi jumlah kromosom menjadi haploid 23. Pada tahap pembelahan meiosis 1 dimulai tahap profase. Pada tahap profase 1 terdapat 4 tahap, yaitu leptonema. Pada tahap ini benang-benang kromatin akan menjadi kromosom. Berikutnya itu tahap zigonema. Pada tahap ini kromosom akan mulai berdekatan dan bergandengan dengan pasangannya. Berikutnya itu tahap pakitan. Pada tahap ini kromosom yang homolog terdiri atas 4 kromatid yang disebut tetrad. Yang terakhir yaitu diploten. Pada tahap ini kromatid dari tiap-tiap belahan kromosom akan memendek dan membesar. Berikutnya itu tahap metafase 1. Pada tahap ini benang spindle keluar dari kutub yang berpasangan dan menempel pada sentromer kromosom yang telah berpasangan. Setelah itu yaitu tahap anafase 1. Pada tahap ini, kromosom homolog akan mulai berpisah dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Berikutnya itu tahap telofase atau tahap yang terakhir. Pada tahap ini, gugus kromosom tiba di kutub yang berlawanan. Pada fase ini, kromatid akan mulai memadat, selubung ini terbentuk, serta nukleolus yang muncul lagi. Kemudian sitokinesis akan mulai berlangsung. Berikutnya itu pembelahan meiosis 2. Dimulai dari tahap profase 2. Pada tahap ini, sentrosom membentuk dua sentriol yang letaknya pada kutub yang berlawanan dan digabungkan oleh benang gelondong. Membran inti dan nukleolus akan lenyap, kromatid berubah menjadi kromosom yang terjerat oleh benang gelondong. Berikutnya itu tahap metafase 2. Pada tahap ini, kromosom berada di bidang ekuator, kromatid berkelompok menjadi dua pasang dan belum terjadi adanya pembelahan sentromer. Berikutnya itu tahap anafase 2. Pada tahap ini, sel mulai memanjang dan sentromer pada setiap pasangan mulai membelah sehingga menyebabkan kromatid berpisah dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Berikutnya itu tahap yang terakhir yaitu tahap telofase 2. Pada tahap telofase 2 merupakan tahap akhir dari semua proses yang terjadi. Pada tahap ini, nukleus akan mulai terbentuk, membran inti yang akan mulai terlihat, serta benang-benang spindle menghilang, serta akan terjadinya proses sitokinesis yang akan berlangsung. Ini untuk referensi yang saya gunakan, serta video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah genetika tahun 2022-2023 dengan dosen pengampu Ibu Nosa Septiana Anindita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.